Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-14 dan hari ini kita akan membahas abstrak. Abstrak adalah bagian setelah judul yang berisi intisari dari penelitian yang kita buat. Sebelum membaca penelitian yang kita buat, umumnya orang lain akan membaca abstrak terlebih dahulu. Abstrak menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebuah artikel ilmiah. Keputusan apakah seseorang tertarik atau tidak membaca artikel yang kita buat, umumnya berasal dari abstrak yang ia baca. Abstrak merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan seluruh isi artikel ilmiah. Abstrak umumnya disajikan dalam satu paragraf dan disarankan tidak lebih dari 200 kata. Abstrak ditempatkan pada awal artikel ilmiah, kemudian penulisan abstrak yang baik memperhatikan beberapa bagian yang terkait dari hasil penelitian tersebut, kemudian kebutuhan untuk menghasilkan abstrak yang baik adalah alasan kita karena abstrak itu nanti akan menjadi etalase awal bagi orang apakah dia akan membaca atau tidak artikel ilmiah yang kita buat. Kemudian dengan dasar itulah abstrak harus bersifat informatif dan deskriptif, artinya setiap informasi yang terkandung pada abstrak tersebut harus berdasarkan fakta. Dengan kata lain, sangat tidak diperkenankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada faktanya dan yang tidak jelas di dalam abstrak. Abstrak yang baik harus mengandung 4 unsur, yaitu argumentasi logis, perlunya dilakukan penelitian, kemudian pendekatan yang digunakan atau metodologi, kemudian hasil yang dicapai, dan kesimpulannya. Dalam beberapa istilah itu disingkat dengan IMRAD, yaitu Introduction, Methods, Results, and Discussions. Setiap unsur hendaknya diungkapkan dalam kalimat yang singkat dan jelas. Dengan demikian, keseluruhan abstrak menjadi tidak terlalu panjang. Usahakan menulis abstrak sebaik mungkin agar pembaca dapat menangkap isi penelitian tanpa harus membaca ke penelitian lengkapnya. Harus disusun secara lengkap, ringkas, cermat, objektif, dan cendekia. Abstrak tidak boleh mengandung pustaka dan menunjukkan gambar atau tabel. Data dalam abstrak hendaknya disajikan secara tepat sehingga pembaca tidak perlu mengacu pada ilustrasi yang disajikan dalam teks. Dengan kata lain, sebaiknya menghindari juga penggunaan singkatan yang pada abstrak sehingga abstrak disajikan dengan cara yang ringkas dan mudah dimengerti. Penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional ini pada tahap yang selanjutnya ya, maka abstrak disajikan secara luas melalui teknik online service di internet sebelum jurnal memuat penelitian kita disajikan. Jadi pada beberapa jurnal internasional yang ditampilkan dulu adalah abstraknya. Setelah abstraknya tampil di dalam webnya, barulah diterbitkan versi makalah lengkapnya. Maka pada kondisi ini sangatlah dibutuhkan sebuah abstrak yang menarik sehingga ketika jurnal itu tampil di web, maka akan lebih banyak akan membaca artikel penuhnya. Untuk itu, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam sebuah abstrak, yaitu secara singkat, abstrak adalah rangkuman dari isi tulisan dengan format yang sangat singkat. Anda bayangkan, jika Anda melihat hasil tulisan Anda, jika dirangkum dari bab 1 sampai bab 5, bisa jadi isi laporan Anda itu lebih dari 50 halaman. Nah, bagaimana caranya merangkum tulisan yang lengkapnya ada 50 halaman menjadi 200 kata? Itu adalah abstrak. Kemudian beberapa artikel meminta hanya 1 atau 2 paragraf saja. Lalu pada tesis dan tugas akhir dibatasi hanya dalam 1 halaman saja. Kemudian karena keterbatasan itulah maka hindari menggunakan kata-kata yang tidak perlu di dalam menulis abstrak. Kemudian tantangan terbesar dalam membuat abstrak adalah bagaimana merangkum semua isi penelitian hanya dalam 1 halaman dan hanya dalam 200 kata.
Kemudian jika memang ada tulisan yang sangat luas cakupannya sehingga membutuhkan extended abstract atau abstrak yang lebih panjang, maka itu akan diberikan dalam bentuk yang berbeda. Kita hanya membahas abstrak yang hanya sekitar 200 kata saja. Kebanyakan abstrak susun atas jumlah bab atau pada laporan penelitian. Contohnya, jika suatu laporan atau skripsi punya 5 bab, maka nanti akan ada rangkuman atau intisada di bab 1, bab 2, sampai bab 5-nya. Nah, ini adalah teknik merangkum laporan penelitian atau skripsi yang dari 5 bab itu menjadi abstrak yang hanya 200 kata. Paragraf pertama berisi latar belakang penelitian, yang kedua berisi kajian teori, yang ketiga berisi metodologi, yang keempat berisi analisis dan pembahasan, yang kelima berisi penutup atau kesimpulan saran. Setelah selesai membuat abstrak, maka di bawah abstrak itu akan dibuat kata kunci. Disarankan dalam menulis jurnal untuk menonjolkan kata kunci, menempatkan kata kunci yang paling penting dan khas dalam jumlah artikel tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran pustaka di lain hari. Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Pilihlah kata kunci yang paling banyak digunakan mewakili topik yang sedang dibahas. Jumlah kata kunci bervariasi antara 3 sampai 5 kata dan diurutkan dari yang paling spesifik ke yang paling umum. Kata kunci ditempatkan di bawah abstrak. Nah, ini adalah nanti yang akan kita buat ya. Ini adalah tugasnya. Saya minta kita bersama-sama kita sebagai contohnya membuat sebuah abstrak dengan panjang kata antara 150 sampai 200 kata. Lalu ada kata kuncinya 3 sampai 5 kata atau 3 sampai 5 frase. Lalu ada formatnya, font size, dan paragraf single. Nah, ini adalah salah satu teknik membuat abstrak. Anda bisa merangkai abstrak Anda dengan menyajikan 4 poin ini dalam satu abstrak. Yaitu yang pertama adalah menyajikan informasi tempat riset, lalu permasalahan dan metodologi yang dipakai, lalu usulannya setelah solusi. Oke, ini adalah contoh. Ini adalah abstrak yang saya buat untuk penelitian yang saya publikasi pada tahun 2018 yang lalu. Ini judul papernya sudah jadi paper ini ya. Judulnya adalah Desain Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon Guru Sekolah Alam Berbasis Islam. Saya beri 4 warna yang berbeda untuk mewakili kondisi. Yang merah ini adalah informasi tempat riset. Kita lihat Sekolah Alam Bangka Belitung yang saat ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan setingkat sekolah dasar dengan konsep Islam dan lebih belajar di luar ruang kelas membutuhkan guru atau yang disebut dengan istilah fasilitator. Poin yang dimerahkan ini adalah informasi tempat riset. Anda boleh buat dalam 1 atau 2 kalimat saja. Jadi nanti ketika Anda membuat abstrak untuk laporan Anda, gunakan cara yang sama. Pada 1 atau 2 kalimat pertama, gunakan untuk menyampaikan informasi tentang tempat riset Anda. Kemudian, yang bagian berikutnya adalah berisi informasi tentang permasalahan penelitian dan metodologi penelitian. Kita lihat yang biru ini adalah masalah. Ini masalah. Fasilitator yang dibutuhkan oleh sekolah alam adalah fasilitator yang memenuhi multi kriteria seperti sikap, akademik, skill, wawancara, dan magang 3 bulan. Ini adalah masalahnya, yaitu bagaimana mendapatkan fasilitator dengan beberapa kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masih di dalam poin yang kedua, mencantumkan informasi tentang metodologi penelitiannya. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Ini adalah SPK, maka dia menggunakan metode SPK juga.
Untuk mendapatkan fasilitator yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh sekolah alam, maka penelitian ini mendesain sistem pendukung keputusan untuk menyeleksi calon fasilitator dengan metode analytical hierarchy process atau AHP. Metode AHP dipilih untuk menyusun secara hierarki kerangka seleksi fasilitator mulai tujuan, kriteria level 1, level 2, dan alternatif. Setelah skema pengambilan keputusan, lalu penelitian ini memindahkan pola pengambilan keputusan dari sistem berbasis web yang dibangun dengan metode object oriented dan desain atau OAD. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah digunakan sebuah metode SPK yaitu AHP, dan dijelaskan pula mengapa memilih AHP dan OAD, ada dua ini ya. Maka nanti ketika Anda mengerjakan abstrak Anda, maka Anda jelaskan pula mengapa Anda memilih sebuah metode untuk penelitian Anda. Misalnya, jika Anda memilih sebuah metode RAD misalnya, maka Anda jelaskan kenapa memilih RAD. Jelaskan itu di dalam abstrak. Maka ada alasan mengapa Anda memilih sebuah metode untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Kemudian pada bagian yang hitam, ini adalah hasilnya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kriteria level 1 yang paling tinggi bobotnya adalah sikap dengan persentase 3,41%, lalu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. Kemudian sedangkan desain sistem berbasis web dirancang membuat proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih akurat, mudah, dan fleksibel. Jadi kurang lebih seperti inilah nanti cara Anda membuat abstrak. Sajikanlah paling tidak ada 4 informasi ini, yaitu tempat risetnya, masalah penelitiannya, metode yang digunakan serta alasannya, dan hasilnya. Maka ketika menulis ini jangan lupa ada batasan kata minimal 150 dan maksimal 200 kata. Kemudian di bawah ini adalah kata kunci atau keyword. Kata kuncinya menggunakan boleh kata atau frase. Jadi kalau kata itu misalnya desain ini kata. Kalau desain sistem itu adalah frase. Jadi pada saat menggunakan kata kunci, Anda boleh menggunakan 3-5 kata atau 3-5 frase, itu boleh dipilih. Nah, pada contoh ini saya menggunakan frase dan singkatan. Sekolah alam adalah frase, SPK adalah frase dan singkatan ya, AHP dan OAD. Nah, kata kunci yang dipakai sebaiknya adalah kata kunci yang mengacu kepada hal terpenting. Dalam contoh ini saya mengambil kata kunci sekolah alam karena ini adalah tempat risetnya yang spesifik sekolah alam. Lalu saya mengambil metodenya SPK, AHP, dan OAD. Untuk punya Anda boleh menggunakan beberapa kata kunci yang paling mewakili penelitian Anda. Kata kunci itu dipakai nanti pada saat penelusuran dan akan dipanggil kembali jika memang sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Contohnya, jika Anda mengetikkan sekolah alam misalnya di Google, maka kemungkinan makalah ini akan muncul. Itu contohnya penggunaan kata kunci. Kemudian ini adalah penelitian yang saya buat bersama mahasiswa bimbingan skripsi saya tahun 2018 yang lalu, dan sudah dipublikasikan ke jurnal nasional Bersinta 3. Ini adalah alamatnya, ini adalah jurnalnya, ini judulnya, ini abstrak tadi yang kita bahas, ini abstrak versi bahasa Inggrisnya, ini full text-nya. Jadi kalau Anda mau lihat, silahkan Anda bisa akses langsung ke jurnal tersebut ya. Kemudian saya berharap sebenarnya hasil penelitian Anda pun yang cukup bagus bisa Anda publikasikan ke sebuah jurnal atau ke sebuah seminar. Nah, itu adalah cara
mengklaim atau mempublikasikan hasil penelitian secara luas. Ini contoh publikasi, kemudian ini adalah uh, apa namanya full papernya ya, yang dari ini kan webnya ya, ini adalah full papernya, bisa di download, silakan lihat kalau mau dilihat versi full teksnya. Kemudian ini adalah full teksnya, ini adalah linknya kalau Anda mau akses, silahkan. Ini adalah apa namanya tampilan full teksnya. Jadi tahap setelah Anda membuat laporan penelitian, maka laporan itu nantinya akan diperas atau akan diambil intisarinya untuk dijadikan sebuah makalah ilmiah. Nah, yang akan dipublikasikan di jurnal. Ini contohnya, jadi hasil skripsi yang dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian diangkat menjadi sebuah makalah ilmiah, dipublikasikan di sebuah jurnal. Ini dipublikasikan di Jogito Smart Journal volume 4 nomor 2 edisi Desember 2018. Ada pertanyaan? Nah, untuk tahap kali ini saya tidak minta Anda untuk publikasi dulu, saya minta Anda untuk membuat abstrak dulu saja. Jadi tugas Anda adalah membuat abstrak sesuai dengan isi penelitian masing-masing, kemudian abstrak itu nanti akan dijadikan sebagai bagian dari laporan penelitian Anda. Terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.